aja pernah ngadu sama Wendy tiap hari Selasa, misalnya kita syuting ngobrol sama 2 orang, pulang gue suka puyeng. Karena dasarnya gue nggak terlalu suka ngobrol orangnya. Kelihatan. Tapi ini bintang tamu punya podcast ya 4. Kerjaannya ngobrol aja. Gua aja sehari ngobrol sama 2 orang. Puyeng. Jujur, lu stand up comedian apa HRD? Ngobrol. Iya, maksud gua. Iya, gua aja ya, maksudnya punya podcast 1, terus tiba-tiba ada lagi podcast misalkan 2 kayak udah ya. Capek gitu. Ini lu 4. Bentar, gua tahan dulu. Oke, gue punya podcast 4. Iya. Tapi gue lihat yang barusan kan Pak Darto. Terlalu cepat gantinya, Pak. Gue punya podcast 4. Datang tamu misal 3 atau 4 gue ngobrol. Tamu datang santai dulu, Bro. Ngerokok dulu, makan dulu, ngopi dulu. Ngobrol dulu tuh gue. Di mana kayak ngobrol. Baru ke set. Enggak langsung set. Yuk, ya oke, syuting. Aja gitu. Iya. Ya pecah lah pala. Iya. Bener juga sih. Bener juga. Cuma kan kita juga mikirinnya karena lu udah datang lebih awal kan. Iya. Tadi gua ngeliat lu udah datang lebih awal. Gue sebenarnya pengen nyelesain obrolan sama Darto karena nggak penting gitu. Tapi nggak temen gue nggak enak, gue nggak enak gitu. Tapi gimana lu ngehandle 4 acara podcast? Iya. Mungkin dengan bintang tamu bisa jadi ada irisan kah? Terus Dasarnya lu pembahasan suka yang sama. ngobrol apa enggak? Dasarnya emang suka ngobrol. Oh, dasarnya emang suka ngobrol. Suka ngobrol. Bisa ngobrol sampai pagi. Oh. Tapi nggak kepikiran sebanyak ini. Kadang-kadang Nggak kepikiran. sesuatu yang dimulai karena suka, biasanya enak ngejalanin ya. Benar. Tapi begitu yang dijalani yang tadinya dia suka, terus akhirnya jadi tuntutan, jadi pekerjaan, biasanya rasanya berkurang tuh, Pras. Iya, kadang-kadang ada perasaan itu. Iya, iya. Jujur lah, gue manusia gitu. Tapi ada liburnya, gue minta libur sama istri gue karena kebetulan manajer gue. Jadi selalu sebulan tuh ada 3 hari lah. Oh, 3 hari. untuk lu nge-recharge Betul. sebelum lu ngobrol lagi sama orang. Betul, karena kalau udah kebanyakan, gue ngomong sendiri. Ngomong di mobil juga, gimana nih? Gimana nih? Iya, sehat. Gua sehat. Bisa. Terus obrolan yang kurang tadi tuh gue gitu sendiri tuh. Oh, kalau lu habis Di konten mobil. terus ngerasa kurang. Iya, kurang. Kayaknya tadi kurang deh. Kurang kali ya. Gue udah ngomong sendiri. Oh, udah ngomong sendiri nih. Ntar lagi mau obat gue nih. Enggak deh kayaknya. Libur. Gitu. Oh, ada gitu-gitu. Tapi emang target lu, target bini lu emang bikin lu gila kan? Mungkin kali ya. Aja yang ngomong sendiri gila. Gue sih harmonis ya. Kalau rumah tangga harmonis, tapi kalau udah ngobrol pekerjaan, itu bisa kenceng-kencengan. Oke. Oh, karena dia berposisi gue manajer lu gitu. Iya. Terakhir 3 hari yang lalu, kenceng-kencengan di kantor. Sampai nangis dianya. Gara-gara podcast lagi. Harus banking. Terus Oh, buat stok. karena mau umroh Februari. Nah, guanya tar dulu apa? Napas gua. Gua bukan robot. Emang robot. Karena orang kan lu pasti dapat lah omongan-omongan kayak gini. Ah, kerjaannya Pras mah enak. Ngobrol-ngobrol doang, dapat duit, ya kan? Cobain. Orang-orang kayak gitu nggak tahu susahnya ngobrol sama orang, apalagi berangkat dari orang yang belum kenal, Wah, itu yang paling sulit. sering ketemu tapi nggak pernah ngobrol. Apalagi nggak pernah ketemu. Nah, itu yang gua deg-degan. Gua takut so asik, salah tanya, atau dia jawab setengah. Wah, lu kan sekarang begini. Gimana cara lu ngejalannya? Ya gitu aja. Itu gitu aja. Nah, ini baru kerja. Iya. Kerja kan gua sampai berasa. Iya aja. Pasti. Oke, lu tadi bilang lu suka ngobrol. Lu bisa ngobrol sampai pagi. Tapi kadang-kadang orang yang bisa menghabiskan waktunya untuk ngobrol dengan orang lain karena merasa satu frekuensi nih. Obrolannya ngalir terus, sama-sama saling ngisi. Gue punya cerita ini, lu punya cerita ini.
oh lu punya sesuatu yang baru, gue kepo sama sesuatu itu, gue bisa ngasih sesuatu yang baru juga, biar lu juga kepo. Kan itu nggak bisa dibohongin ya, Bener, frekuensi, energi. Bener, Kadang ada orang yang kayak energinya emang nggak ketemu aja kan. Banyak, Pak. Lu cara ininya gimana? Gua pasti Lu riset. tuh based on riset. Riset. Oh, pasti. riset. Riset, walaupun gue jarang lihat prompter, tapi gue riset. Oh. Termasuk energi pas pertama kali salaman. Salaman nih, set. Kemana nih orang nih? Enak nggak? Ya Allah. Ya Allah, bantulah aku. Bener. Anjing sama ini sama ini sama gua. Iyalah. Gua itu bisa merasakan nih orang asik apa enggak dari Betul. awal pertama kali jabat tangan. Bener. Gua nggak tahu kenapa ya. Bener. Kayak rasanya tuh kayak oh oke, gitu. Iya. Ada rasa yang bisa nih. Bener. Ada Dia rasa excited anjing, berat apa nih. enggak? Abis salaman dia misalnya langsung lihat handphone, lama diem aja. Wah, gue mulai dari mana ntar nih? Mati, abis gue karir gue nih. Podcast terakhir kali ini. Mati dah. Gitu. Ada orang-orang yang mesti oke lah. Kalau based on riset biasanya kita punya banking. Iya. Mau nanya apa? Iya. Tapi begitu salaman, first impression itu, tek. Ya ini mah paling 1-2 pertanyaan gue bisa ngalir setelahnya. Betul. Tapi ada yang anjing, cukup nggak ya banking gue gitu? Ada feel gitu, Pak. Gue pernah ngerasain gitu tuh. Tapi itu nggak bisa jadi patokan. Salaman nih, datang salaman, set, anjrit. Kayak intu, ngerti gak sih? lu? Set, begitu ngobrol seadanya. Iya ada juga tuh ya begitu Karena tuh. yang gue salaman ternyata sopirnya Pak Dika. Oh ternyata beda. Itu masalahnya, gitu. Mas. Di situ Karena dia yang masalahnya. belum muncul. Sebenarnya Itu, Mas. Sorry, sorry. Izin, maaf. Udah setengah jam ngobrol. Yang ngono Pak talentnya. Goblok gua. Tapi gue termasuk salah satu yang nggak pernah membayangkan karir lu akhirnya sampai sini sih, Pras. Sama Pak. Lu juga gitu? Iya dong. Ya. Dia pernah syuting di sinetron gua waktu itu. Semprul, Apa ya? Semprul. Iya. Pernah Cibubur bantuin sono. juga di Semprul waktu Rumah Makan edisi Padang. Ramadan. Ya, Rumah Makan Padang. Iya. Dia jadi dari owner Rumah Makan Padang. Ya, oke. Nggak banyak memang Dialog, scene-nya. scene-nya. Tapi gua tahu dia komika. Gua nonton lu waktu di Suci 4 kan kalau Ya, nggak betul. salah ya. Gua Betul, tahu betul. lah maksudnya. Gua nggak pernah membayangkan ini tiba-tiba karirnya tiba-tiba bergeser ke arah jadi bapak podcaster Indonesia sekarang sebutannya. Lah emang di mana-mana Iyalah. posisinya lu. Bener. Iya gue juga nggak kebayang. Lu bisa konsisten gitu. Itu yang Iya. yang kadang-kadang gue ngomong ke orang-orang gue. Gila ya PWK ya, mau siapapun bintang tamunya. Penontonnya tuh stabil. Karena butuh Pak di saat itu Pak. Jadi harus konsisten. Modenya mode survival aja. Wah, ada peluang jadi podcaster, ya udah, coba aja gitu. Jadi waktu itu Soalnya sebelumnya konten-konten lu kan bikin sketsa. sketsa Terus- apa aja. Iya. Apa aja gua sikat. Yang penting bisa bertahan hidup. Gue punya 2 anak kan. Terus gue merantau. Gimana caranya bisa makan aja. Terus sebelum PWK itu ada podcast juga di satu channel YouTube yang sama sebenarnya. Tapi ngobrol sama politisi. Oke. Abis COVID apa masih suasana COVID, bini gue bilang nih ada tawaran podcast. Podcast. Gak mau. Gue liat anak gue, wah lapar nih. Mau dah. Oh gue kirain ada tawar, dia ada podcast nih. Gak mau. Anak lu. Terus lu langsung ngomong, nah anak kita aja apa podcast ya? biar dia bertanggung jawab. Tapi ini bukan bagian dari cita-cita lu kan? Enggak lah, nggak ada kepikiran sama gue di kepala gue buat menjadi podcaster. Terus ya udah 13 episode, 1 season. Alhamdulillah ya udah ambil ngobrol sama politisi yang kan sama sekali tidak ada di kepala gue politik begitu. Tapi gue coba riset dan alhamdulillah kaku sekali. Gue mau lariin ke komedi, dia nggak mau. Kesini, nggak mau.
pasrah aja dah. Ya. Pokoknya dapat duit. Akhirnya modenya kerja aja, yang penting selesai. Udah mentok, udah mikirin duit aja udah. Iya, Ya udahlah gua kerja gitu. Lu dulu awal berangkat dari kampung halaman, cita-citanya stand up dong? Stand up kan ikut suci itu. Iya, pengen jadi komika kan? Komika udah. Sementara bokap lu kan rektor. Iya kan? Iya. Ngedobrak egonya bokap dulu gimana? Dan meyakinkan bahwa gue bisa sukses. Di dunia ini gue bisa sukses. Gak bisa, dia bilang gitu. Gak bisa. Soalnya kan kalau bokap rektor minimal lu di drive-nya akademis dong. Bener. Ya dia dorong gua terus. Dah gua pun dari SMP nggak tahu kenapa udah nggak mau sekolah. Oh. Dari SMP gua suka di panggung. Apapun break dance. Panggung. Band gitu. Dianya ya otomatis nolak lah. Ditambah lingkungan rumah gua adalah perumahan dosen semua. Melihat gua SMP sudah ada Begajulan. tindik, sampai di pusar gua tindik, buka baju kemana-mana. Malu dong bokap Iya. gitu. Awalnya sepertinya dia mengizinkan waktu gua masuk Suci 4. Pas banget di show pertama, kebetulan dia ada kerjaan di Jakarta. Dia nonton langsung. Ada Bang Radit, ada Om Indro jurinya di Balai Kartini. Kaget dong. Oh, ini yang dia kerjakan selama ini. Udah di situ kalau nggak salah di backstage dia bilang, udah kamu lanjutin. Maafin ayah ya. Minta maaf Pak. Minta maaf Pak. Berarti sebelumnya pergolakannya benturannya kencang terus dong. di rumah. Setan up dia bilang. Ngapain kamu ikut setan up? Setan. Setan. Kuntilanak dong. Setan up. Iya. Pocong juga setan. Tapi kan dia nggak up di begini. Iya. Lu dapet influence dari mana awalnya? Nonton Bang Radit stand up-nya. Nonton Bang Radit. Oh, stand up di itu YouTube. karena Radit, lihat Iya Radit. betul. Oke. Nonton di YouTube, lucu banget. Terus berapa bulan kemudian di Padang ada komunitas stand up Padang kan baru bikin November waktu itu. Bisa. Anak-anak band gua yang bilang, udah Pras cobain, lu kan ngoceh mulu nih setiap mau ngeband, ngelawak mulu, cobain. Udah gua naik, materi gua bikin, lucu Pak. Ya ngemper begini penontonnya waktu itu, stand up, barbar. Kok gua happy ya dengan tawa sebesar ini. Nah, mulai jalan terus. Sampai ikut street awalnya, ikut street komedi. Itu karena Bang Panji. Dia tour ke Padang, Merdeka dalam Bercanda kalau nggak salah show-nya. Gua jadi opener. Terus dia bilang setelah nonton gua, lu harus ke Jakarta, Pras. Masa sih? Dia kan motivator banget kan. Oh, iya. Nggak tahu kita bisa apa enggak pokoknya. Iya. Gue yakin lu jadi. Hidup dari karya. Kebakar aja gue. Jadi lu. Bener nih Bang. Jadi. Pergi gue ikut kompetisi itu, street comedy. Juara 2 alhamdulillah. Juara 1 tuh Bintang BT. Mungkin ada yang tahu. Bintang BT juara 1, juara 3 Harry Hore. Setelah itu gue makin yakin, walaupun orang tua masih belum yakin. Di saat itu juara 2 tuh cuma 2 juta Pak. Karena masih komunitas. Iya. 2 juta. Tiket 1,5, bolak-balik 3 juta. Makan gue di situ udah 2 juta. Terus, gue juara. Gue bilang ke nyokap, nih 2 juta. 2 juta. Oh, pertentangan tuh dua-duanya, bokap nyokap? Oh iyalah. Oh, gue pikir bokap doang. Iyalah, walaupun nyokap tuh tetap ngasih. Cuman kan dia punya dapat pressure lagi dari bokap. Kan? Oh iya, anak lu gitu. Apalagi anak cowok lagi. Bener. Lihat, Pras tuh ngapain dia begitu-gitu, malu. Belum adek gua Tio, sama aja begitu. Nggak ada yang nerusin bokap, nggak ada sama sekali. Tio malah pengen jadi pembalap. Walaupun badannya segede itu. Kasih tahu Tio, ada kata di kamus yang namanya sia-sia. Alias percuma. Beloknya impian ya. Tapi kan lu mulai kelihatan rebel lu tuh dari SMP. Ras, lu bilang tadi Iya. gitu. Nah, pergolakan yang paling lu rasain, anjrit, ada momen-momen mungkin lu
gue cabut lah dari rumah. Kayak Oh, gue nggak diterima, sering. Bang. Sering. SMP tuh sering gue cabut. Berantem siang. Jam 10 pulang. Lapar. Minta makan di rumah temen-temen juga sama. Pasti kalahnya sama itu tuh. Kalah gitu dan makanya nyokap pergi aja, pergi. Ayo taruhan. Beneran pergi sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah pergi. Karena pasti sulit ya di era-era kita dulu meyakinkan orang tua kita kan. Gak bisa. Nyokap gue juga dosen. Nah, itu dia tuh. Waktu itu juga kenceng juga dorongan ke arah akademis gitu. Kalau bokap gua ngelihatnya perilaku gua di rumah waktu itu, ya elah nih anak di rumah bangun siang, ntar bangun ngelayap pulang malam, Iya. kayak mau jadi apa lo gitu. Pasti di mata orang tua kita dulu kan gitu kan. Terus lu memang nggak akhirnya nggak mendobrak lewat jalur komunikasi, tapi lu buktiin pelan-pelan tuh. Bener. Oh. Karena gue pas masuk SMA gue bilang gue mau di SMA seni aja deh. Jangan. Jadi apa? Jadi apa? Seniman. Tipikal ya. Bener. Terus. Kuliah juga gue mau di IKJ aja kali ya. Gua bilang kalau nggak di IMI, kalau nggak di ISI gitu. Kan ada ISI Padang Panjang tuh. Deket dari rumah. Kalau masuk bahasa Inggris aja, sastra Inggris. Gua yang yang tahu diri gua. Akhirnya dianya pengen seni, orang tuanya pengen bahasa Inggris. Mereka diskusi nih. Akhirnya ketemu, Pras kayaknya teknik deh. Tetangganya. Tetangganya gak percaya. pokoknya sekota Padang lah. Maksudnya mungkin posisi rektor itu kan posisi yang terpandang ya. Iya. Apalagi ya di lingkungan sosial ya itu cukup tinggi lah rektor di salah satu. Karena bahasanya pasti bapaknya ngedidik anak orang sukses sampai lulus, anaknya sendiri nggak kedidik, pasti pressure ke bokap gitu. Kita ngeliat sisi dari bokap pasti gitu kan. Mahasiswanya sering datang belajar ke rumah, sedangkan gue LKS aja hilang mulu, nggak pernah keisi sama gue. Nah, kalau situasi semacam ini terjadi di keluarga lu siap nggak? Misalnya, Ada pertanyaan begini. Loh, misalnya anak lu juga cowok kan? Iya betul. Gohan sama siapa satu lagi? Bukan Nuga. Nuga. Nah, misalnya. Bukannya lu bokap lu kan dulu gini, gua rektor. Ya kan? Maksudnya dia berlindung di balik profesinya bahwa ini gua harus berhasil dong ngedidik anak gue. At least mengarahkan. Iya. Ternyata berontak. Nih, nggak sesuai dengan jalur yang gua udah siapkan. Ibaratnya hutannya udah gua bukain jalan, lu tinggal jalan nih gitu. Lu tinggal berusaha untuk, nih loh, bagus, gua udah ngerasain nih bertahun-tahun, enak nih. Karena gue lihat di mana Instagram apa di mana yang nunjukin kalau lu lumayan tegas ke anak-anak lu. Iya. Kalau Gua misalnya- agak VOC. Lu nanti beberapa tahun lagi ya kan. Aku adalah Pras Teguh. Aku sukses sebagai seorang entertainer. Let's say gitu. Gua udah bukain hutan buat lu tinggal lewat. Terus anak lu kayak Ayo Pras. aku lebih suka matematika. Aku ingin belajar bahasa Inggris. Aku ingin menjadi dosen. Karena gini, kalau dikomparasi ya, gua mungkin sama, mungkin Andika dan lu juga, kita ngalamin VOC lah. Iya. Sama orang tua kita. Betul. Tapi Sangat. gua, to be honest, berusaha dengan berbagai macam cara untuk gimana caranya bukan memutus mata rantai sepenuhnya ya, tapi tidak menjalani ke VOC-an itu ke anak-anak gua. Nah sementara lu kan mengakui bahwa lu juga VOC. Betul. Gimana pertanyaan Andika itu? Sekarang anak lu main bola nak. Ntar begitu gede, aku nggak suka bola sebenarnya ayah. Yang kenapa nggak ngomong dari dulu?
habis duit gua. Gak boleh gitu. Iya. Kenapa nggak ngomong dari dulu? Kan habis duit gua. Berarti secara nggak langsung itu yang ada di benak bokap lu. Iya, kalau itu ya. Anjing sekarang dibalik ya. Iya, ceritanya. misalnya ini terjadi sama anak lu siap nggak? Itu aja pertanyaan lu. Ini Kalau kita lu- berandai-andai. Kalau lu nggak menjalankan VOC lagi, mungkin ceritanya berbeda, Pras. Artinya kan lu lebih wise, Iya, lu iya. lebih santai. Lu anak gua mau ngapain? Oke. Anak gua lagi mau belajar bola? Oke. Tiba-tiba namanya anak-anak, capek mau ini, ayo support. Capek ayo support gitu. Tapi Oke, kan lu nggak. gua mulai nemu nih jawabannya. Dia nggak suka bola. Kan sekarang kan emang dari dia, bukan dari gua. Dia yang pengen main bola tiap hari, gua support. Sampai kemana itu gua support. Terus tiba-tiba, apa ya dia? Aku mau jadi TikTokers. Nah, misal. TikTokers yang kayak gimana nih? Dance. Gitu dulu jawabnya ya. TikTokers yang kayak gimana? Dance. Nggak apa-apa. Asal kamu suka dan jadi. Gitu dong. Oh gitu. Iya. Lu siap untuk mengatakan itu? Siap. Once nanti anak lu Bener. pas udah gede mau Kamu jadi apapun yang dia tanggung pengen. jawab dengan pilihan kamu. Oh. Kalau kamu sudah tang yang nonton cuma 2. Wah. Tapi dia suka gimana, Bras? Iya. Tapi dia suka gimana? Nah, ini baru debat. Ya suka, tapi kalau yang nonton cuma keluarga kita aja. Ya kan semua proses. Iya, Pras. Nggak iya. bisa lu langsung tiba-tiba. Oke. Kalau lu cuma Lu dulu Oke. juga mungkin band Iya underground yang nonton nggak banyak. Bener. Misalnya gitu. Ya, Ya, ayo. iya Ya, sih. kita nggak suka, maksudnya kita mungkin nggak, gua nggak suka misalkan diperlakukan bagaimana sama orang tua gua dengan yang menurut gua, kok harus begini gitu. Tapi sekarang gua sama Dika lagi berusaha cosplay jadi orang tua lu nih. Soalnya sangat mungkin terjadi. Iya. Misalnya anak kita memutuskan untuk gue suka ini dan pengen jalanin ini. Secara nggak langsung di kepala kita tahu ini arah ujungnya tuh Kemana? aduh kayaknya enggak deh gitu. gitu. Iya. Kita kan kerasa. Iya. Iya, Mungkin nggak itu apa-apa yang kalau di benak orang penontonnya tua lu. 2 dengan masih setahun, 2 tahun masih proses nggak apa-apa. Gua akan support. Oke. Tapi kalau 15 tahun, gua mulai paling papi lihat itu kamu udah 15 tahun. Yang komen cuma keluarga kita. Dan itu kamu balas semua. Jadi 4. Kan yang komen 2. Kita malah jadi 4. Lumayan tuh Pras jadi 4. Yang komen jadi 4. Tapi lu ada itu juga nggak? Ada sesuatu yang lu putus nggak rantainya dari pola didik yang lu Ya. dapet sama sekarang pola didik yang lu terapin? Ada, yaitu ya gua nggak memaksakan anak gua. Kayak Lu dulu merasa dipaksa emang? iya dong, kayak les ini. Gue sampai akhirnya bolos les. Sampai gue bilang, gue les ini pasti bolos. Nggak, kamu tetap les. Pokoknya udah bilang ya. Gitu. Oh, lu udah spoiler dulu. Udah spoiler gue. Apapun gue spoiler. Gue jujur. Gue nggak bisa. Bisa. Gue penasaran sih Pras, maksudnya memang kayaknya gue pun susah ya untuk mencari momentum untuk akhirnya ngomong sama orang tua bahwa kayaknya ada yang salah deh, bukan ada yang salah ya, ada yang nggak match di bagaimana lu nge-treat kita dan penerimaan kita gitu. Nah selama, oke lah lu bilang tadi akhirnya bokap minta maaf, nge-support lo. Nah, tapi dari momentum dari SMP itu sampai ke titik itu, emang sama sekali nggak ada ruang terbuka untuk diskusi bahwa lu sampai bisa ngomong, ya udah lesin aja. Gua bisa pastikan gua nggak datang. Itu kan Betul. Sebenarnya ada beberapa momen ketika ngeband ya. Pas gue udah mulai kuliah, disupport banget sama bokap memang. Sampai kita pernah ke Jakarta.
Tapi sekitar 2 minggu. Terlalu cepet itu sebenarnya. Bokap, Waktu yang dikasih. Waktu yang dikasih 2 minggu. Kan seminggunya baru latihan. Manggung tuh baru 2 kali, Pak. Baru 2 kali. Terus enggak ini. Lah, enggak aja. Balik. Gitar efek jual. Terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Iya. Kasih waktu lah setahun. Berarti apa yang lu putus pada akhirnya ke anak lu? Iya, iya. Lu membebaskan dia. Membebaskan dia. Oke, nggak dipaksa. Nggak dipaksa. Main bola, dia memang suka, ya udah. Sampai Once dia bosen, lu siap dong? siap, sangat siap. Apapun itu, gua akan support. Sampai batas umur yang nanti kita tentukan. Kita obrolkan lagi. Sampai umur berapa? Mas sampai umur 40, nah. Coba terus. Tapi bukan berarti didikan VOC zaman dulu itu bukan berarti jelek semua. Iya. Tetap ada yang bisa diterapin. Iya, Setuju. betul. Tetap ada yang lu serap dari cara orang tua dulu didik dan lu sekarang terapkan. Masih, Apa misalnya. VOC-nya lu tuh kayak gimana sih? Mungkin tidur ya. Oh, jam tidur. Jam tidur mungkin, terus main handphone mungkin. Kayak ngaji pun juga begitu. Kan yang ngajar ngaji kan bini gua. Sekarang tuh lagi kuat banget tuh habis maghrib tuh ngaji. Nah kadang tuh anak kedua gua yang mirip banget sama gua yang bisa ngejawab, mau ngejawab, nggak mau gitu. Nah itu yang bini gua yang duduk nggak kamu, langsung duduk. Anak lu nggak ngejawab? Enggak, kalau udah kenceng pasti. Karena sudah dari kecil. Papi paksa aku ngaji. Asal papi tahu, aku nggak bakal hadir. Gitu. Papi paksa aku ngaji. Emang lu bisa? Makanya kalau ngaji, gue selalu diam. Itu suruh anak ngaji. Duduk lu bertiga-tiga. Gila. Tapi memang itu tantangan sih ya. Tapi secara nggak sadar lo mulai ada dejavu nggak? Anjir, kayak gue kecil zaman dulu lagi. Anjir, secara nggak sadar lo berperilaku kayak bokap lo gitu. Iya, Karena pasti ada irisan-irisan gitu. pasti, pasti. Paling yang gue putus adalah mukul. Kalau nyokap dulu kan hanger apa kayaknya semua orang tua kita yang milenial begitu. Iya. Gitu. Nah itu yang gue putus. Gue nggak pernah sekalipun mukul, nggak pernah. Itu paling. Mata aja paling gue. Gue udah gini aja nih. Set, udah kode tuh. Pingsan. Bukan hipnotis dong. Tapi Pras, gini. Dua anak lu cowok kan? Oke, anak pertama cowok lahir. Mungkin lu belum sadar. Terus anak kedua lahir cowok lagi. Iya. Ada gak momentum lu mikir, waduh, kok anak gua dua-duanya cowok nih? Apakah ritmenya akan berulang dengan apa yang gua alami nanti? Itu dia. Pernah terbersit gitu? Sering sekali. Karena jaraknya sama kayak gue sama Tio. Terus kalau udah main di kamar, gue kepikiran ini ngomongin gua ini. Nantinya pasti ada momen itu. Bapak anjing. Emang ngoblok. Nah, gue ada kepikiran gitu. Gondrong. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kan zaman dulu kan kita sering dengar orang tua kita ngomong gini. Ntar kalau lu gede, lu bakal ngerasain apa yang gua omongin. Iya. Lu bakal bisa ngerti apa yang gua omongin hari ini gitu. Kadang-kadang itu dateng. Sering banget. Gue ngeliat mereka udah tumbuh. Baru sunat juga kemarin. Terus gue keinget zaman gue nakal sama Tio dan merahasiakan itu sama orang tua. Nah itu pasti akan terjadi. Iya. Tapi untungnya gue syarat pengalaman dong ya. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, dari sekarang gue udah bilang untuk terbuka. Gitu. Apapun cerita. Ya termasuk Gohan tuh udah kelas 3 mau naik kelas 4. Udah gue tanya dia suka sama siapa di sekolah gitu. Mulai sering gue cengin gitu. Dan dia mulai banyak cerita gitu.
Itu paling. Ini tujuannya hanya lu memancing obrolan dari dia apa yang terjadi di sekolah. Benar, biar tidak banyak nyimpen. Oh, Itu aja. Takutnya kan di sekolah ada masalah, nggak cerita ke rumah, ada apa-apa. Nah, jadi gue yang paling penting adalah terbuka. Nggak suka, bilang nggak suka. Gitu. Jadi ya anak-anak gue ketika dia nggak suka, udah sering bilang. Apapun itu, termasuk milih sepatu bola misalnya. Kakinya seperti ini, kayaknya kamu cocok di sepatu ini deh. Enggak, aku nggak suka. Anjing, dilawan gue. Ya udah. Oke. Oh, lu terima itu? Terima. Ketika suatu saat dia bilang, apa yang kamu nggak suka? Bapak. Berantem loh sama gue. Misalkan nih, mungkin ini cuma bercanda ya. Misalkan lu ada momen, lu sadar bahwa komunikasi itu penting di keluarga. And then ada masanya, misalkan Gohan udah beranjak agak Remaja lah. Remaja, terus tiba-tiba ada momentum ngobrol berdua. Misalkan lu jalan berdua cuma sama Gohan. Iya. Apa sih yang kamu gak suka? Bapak. Gue pinggirin dulu mobil. Kenapa? Oh, oke. Ya kalau Max, jawabannya maksudnya kayak suka pulang malam gitu, kerja terus. Gue pasti nangis dulu paling. Iya. Kan itu bikin kamu gede. Terus apa lagi? Paling itu. Gue kalau dia bilang nggak suka karena apa dan gue mengamini, mungkin gue akan merubah. Iya. Mungkin. At least lu dengerin dulu apa yang Harus. di hatinya Karena dia. pengalaman gue yang dulu itu kurang terjadi. Gitu. Nah ini yang harus gue putus. Jadi banyak dengerin gitu. Kalau misalnya nanti gedenya dia pengen jadi stand up comedian, lu aman? Karena kan jalan lu nggak mudah juga. Lu kan gua aja nih. Gua aja nih. Begini. Misalnya bercanda-bercanda gitu. Gini. Ada Gini. teman gua misalnya gitu ya, ada teman gua atau temennya bini gue gitu. Ya ampun, ntar gedenya jadi artis juga ya kayak papa mama ya. Terus gue bilang, jangan dah. Iya ya, gue juga sering ngomong gitu. Jangan. Berat. Capek gitu. Apalagi jadi stand up comedian. Iya. Apalagi jalan lu juga berat. Mungkin gue bantu, akan gue bantu. Oke, tetap disupport lagi. Oh, oke. Gitu. Tapi tanya lagi, yakin? Gitu. Berat loh. Akan gue kasih tahu buruk-buruknya dulu. Gitu. Kalau emang tetap yakin, tanya lagi. Itu kan jalan yang lu pilih, lu udah pernah ngelewatin jalan kerikilnya, lu udah ngelewatin jalan lobangnya, lu tahu mana jurangnya, lu udah ngelewat situ tuh. Terus tiba-tiba lu merelakan anak lu untuk melewati jalan yang itu. Gitu. Iya mungkin, akan gue Siapa bantu. tahu anak lu hari ini nonton Panji terus terbakar kayak lu dulu. Masa dia udah nonton Metre ya? Ya kali. Ini politik Indonesia. Ya siapa tahu ya. Kan? Itu gak masalah berarti ya? Gak masalah, akan gue bantu bahkan. Kombut, bikin materi, gue temenin mungkin, open mic. Ya mungkin dari 10 menit materi di 30 detik pertama bisa kita lihat kan. Tang coba, Ya. syung lewat. Tang coba, syung lewat. Gue paling naik langsung ke atas panggung, yuk pulang. Gue peluk. Sabar. Emang sekeras itu stand up. Kan gue udah tanya 2 kali. Gue ambil mic, gue roasting dah. Lu aja close mic minggu keberapa ya, Bros? Wah, gue 2 kali close mic kan. 2 kali close mic. Lu sempet di callback kan? Iya, Waktu 9 syuting kan? berhenti di 4 besar. Iya. 4 besar. Lu kalau ngelihat nih jalan yang udah lu lewatin, kan Iya. semua orang perjalanan karirnya nggak langsung sempurna, nggak langsung mulus gitu. Pasti ada part-part yang anjing cringe banget dulu gua. Oh iya Itu dong. paling cringe dari sepanjang ini karir lu apa? Kita tuh kadang ngelihat stand up kita di 10 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu malu, Pak. Mungkin di saat itu pecah. Kadang-kadang kan masih ada tuh tayangan-tayangan video lama tuh. Ya orang mungkin bilang lucu, guanya yang malu. Gitu. Ih, materi apaan sih ini anjir. Siapa yang ngepost sih goblok? Clipper anjing. Pas lu kompetisi atau pas lu di overacting atau yang mana? Di kompetisi pastinya. Gue tuh jarang tampil di TV. Materi gue tuh rata-rata off air. Jadi ya kebanyakan tuh yang di TV. Oh. Gitu. Kalau off air tuh jarang kerekam orang. Dan gue selalu bilang jangan direkam nih bro, please. Gitu. Makanya gue seringnya main di stand up fest
atau enggak di Sun komunitas gitu. Kalau di TV jarang ngambil gue. Karena udah tahu lah maksudnya materi lu seperti apa. Batasannya kan. seperti apa. Tapi dari semua yang lu udah jalani, lu pernah stand up, gabung di overacting, terus bikin sketsa-sketsa aneh. Bener. Iya kan? Terus Bapak tuh overacting ya? tahu lah, kan dulu gue masih nonton. Gokil. Kan stand up kan lu kan pernah di Suca juga overacting tampil. Iya. Iya kan? Iya. Gue tahu overacting juga awalnya nanya-nanya sama yang lain. Iya. Sebelum tampil overacting tuh apa ya gitu. Ternyata lu Muslim, Arif Alfiansyah. Arif ya Iya, kan. betul. Oh nanti ini mereka overacting bener-bener gayanya dilebay-lebayin apa iya. segala macam. Pas gue nonton anjing segila itu Segila ternyata itu. penampilan buka baju, Iya. apa ngebasahin baju. Mandi, soda, Nah yang kayak gitu-gitu kan. naik tangga, Dan gue banting beli badan. digital downloadnya. Emang iya, Pak. Gue beli. Ya Allah. Zaman lu itu di MLI kan tayangnya? Bukan. Eh, Overacting di tuh. websitenya apa? Gue beli. Iya. Ada. Itu orang yang mengapresiasi karya lu. Seandainya apresiasi itu tidak lo dapatkan dari anak-anak lo. Ini berat-berat semua ada sumpah dari tadi. Sedih pasti. Sedih pasti. Misalnya gue nampil, terus dia dateng. Pasti kita nanya gimana tadi, kan ke keluarga kita gitu ya. Cuma ke keluarga kita bisa membanggakan diri kan. Gimana tadi? Kurang. Izin, lu harus siap-siap. Iya sih. Anak gua udah SMP kelas 1. Iya, Setiap kali gua bercanda, yang cowok gua pikir dia bakal nerusin gua nih jadi pelawak. Lucu nih bocah. Tapi setiap kali gua bercanda di rumah, dia gini. Izin. Kureng. Dan kalimat pamungkas gua. Kalimat pamungkas gua peras adalah, ya Allah, support ngapa bapak lo ini? Ini lu sekolah gara-gara gua begini tahu. Minimal ketawa kayak apa kayak. Tapi kalau dia cara ngomongnya begitu, gue juga ketawa. Kurang. Ya Allah, kata gue. Dan akhirnya udah pasrah menerima hal itu. Tapi lo masih ada penasaran sama TV nggak, Pras? Wah. Karena di dunia digital boleh yuk. Memang gua akuin lo makin mateng gitu. Gua kan penikmat konten podcast. Ya. Jadi salah satunya podcast-podcast yang lu bawain kadang-kadang menemani hari-hari gua lah. Gua dengerin gitu. Terima kasih, Pak. Cara lu tanya jawab mulai berkembang meskipun orang-orang yang bukan berasal dari circle lu sekarang lu sangat menguasai lah arena itu lu sangat menguasai. Tapi buat di TV lu masih ada penasaran nggak? Soalnya gua kok merasa lu menjadi pribadi yang berbeda. Iya. Ketika Gue juga merasa itu. Makanya gue tidak di sana. oh Gue sepertinya berani untuk tidak ego ketika gue bermain bukan di sawah gue sendiri. Gue nggak tahu kenapa ya. Studio TV dengan studio gue sendiri gitu ya. Di digital lah. Itu beda banget, Pak. Gue berasa banyak pagar di sana. Banyak pagar. Ditambah apa sih namanya di sini nih? earpiece. Ganggu. Gak bisa, gue mau main ke sini. Ini dulu deh. Gue mau ini. Pengen gue copot. Beresek! Diam! Biarkan gue belajar! Bapak gua aja nggak gua denger nih. Apalagi lu! Terus pas dia marah-marah yang di control room barengan. Udah tahu. Tapi di porsi acara yang Main Hakim sendiri kan lo dapat porsi ngobrol-ngobrol juga. Iya di situ juga sama. 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 Tetap ada pagar-pagar yang banyak pagar. Kenapa sih harus ada pagar di sini? Gitu? Iya. Maksudnya lu nggak bisa mengkomunikasikan gue Ya. kasih space dong gitu. Nggak bisa gue. Oh. Nggak bisa gue. Gue memang ketika udah di grup posisi gue mungkin playmaker gitu. Di Tikum pun juga begitu. Gue ngerasa gue ngelempar, ini pasti akan dimakan. Obrolan udah nggak masuk nih,
gue rubah ke sini. Itu. Nah, termasuk kalau udah sketsa, nggak ngerti gue, nggak bisa gue. Kalau udah 3 kenceng, nggak bisa gue. Udah gue main ngikutin alur mereka aja. Nah, biasanya begitu yang gue lihat adalah si playmaker akan dilihat tidak berguna. Oke. Gue ngerasanya begitu. Nah, jadinya nggak dulu deh. Gue bersyukur dengan apa yang udah gue dapatkan sekarang dan gue udah coba, tapi memang belum bisa mungkin. Jadi ya udahlah. Gitu. Terus karir komik lu gimana? Iya, gue masih ngambil. Terakhir gue Sun Sukabumi. Terus Enggak, maksudnya orang-orang kan sekarang berlomba-lomba untuk naik step terus kan. Iya, iya. Apalagi founder lu udah bukain jalan nih. Iya. Udah bisa masuk Netflix lah. Iya. At least ini kan kabar gembira buat Betul. komunitas stand up Luar Indonesia biasa. bahwa oh ternyata kita udah dibukain jalan nih. Tinggal kita berlomba-lomba untuk bikin sesuatu yang bisa kita jual ke situ juga. Biar Iya. dikenal makin luas dan lain-lain gitu. iya. Gak ada keinginan untuk nebelin lagi? Gue terakhir bikin special show itu judulnya Ibu ya. Waktu nyokap meninggal. Itu kayaknya 3 tahun, 4 tahun yang 4 tahun yang lalu kayaknya. Terus setelah itu gue ketemu podcast, disibukkan oleh podcast dan gue bikin band juga. Terus gue gabung sama salah satu band di Bandung, Close Head. Jadinya agak jarang gue sekarang stand up. Tapi ketika ada utusan timnas dari stand up Indo, gue ngambil, pasti ngambil. Oh, pasti. Pasti ngambil. Tapi job dari luar udah jarang, apalagi bikin show ya. Someday mungkin. Udah mulai kepikiran sama gue, gue mau bikin show Tapi belum. Tapi kalau lu ngukur diri lu sendiri sekarang specialty lu lebih kemana? Ngobrol itu tadi? Ngobrol dan ngeband mungkin ya. Gue lagi happy-happynya podcast dan ngeband gitu. Stand up gue masih siap-siap aja. Kan kita tahu formula nulis materi. Tapi nggak mau gue paksakan buat bikin show kalau nggak bener-bener resah gitu. Someday mungkin gue mau bikin. Gue ada kepikiran apa gue ceritain ya semua keluh kesah gue di podcast ya. Pasti ada kerasaan dong. Banyak. Ketemu dengan mungkin orang yang cancel hari H. Telat, ya kan? Paling anjing tuh begitu Iya, tuh. iya. Orang-orang yang personanya berbeda ketika Waduh. sebelum kamera nyala dan kamera pas sudah nyala. Waduh. Tadi pas ngobrol sasu iya. Pas action. Kemana nih gua nih? Iya. Bantu gua Kan dong. akhirnya lu mencermati bahwa oh ternyata orang ini kalau di kamera ada beberapa hal yang dia jaga. Bener. Ilmu yang gua ambil dari podcast adalah gua cepet kenal orang jadinya. Ngobrol semenit aja gua udah tahu. Ini lagi nggak oke nih anak ini nih. Gitu. Kalau dia lagi happy nih, wah pecah nih. Bahkan pas lagi ngobrol, semenit aja 1 juta ini. Langsung kerasa sama gua, 1 juta ini. Ngobrol nih, udah 5 menit. 200.000 nih. Waduh. Lari sini masih enggak. Lari ke sini masih enggak. Udah pasrah. Iya. Kok kita nggak pernah diundang, kita nggak menarik ya, Pras? Nah, bapak-bapak ini kan sibuk ya. Enggak juga. Ini gue setelah sebulan tidak bangun pagi, guys. Bangun pagi lagi. Lah bukannya lu lagi program, lagi sering olahraga, apa segala macem pagi-pagi? Iya, biasanya sore Pak sekarang. Oh, sore. Sore. Gue podcast itu sampai malam kan. Terus gue riset lagi. Bangun gue tuh jam 10 lah. Oh. Gitu, jam 10 lah. Jarang, kecuali anak gue main bola, itu gue bisa bangun. Tapi buat ngobrol pagi, applause buat bapak-bapak ini. Respect gue, asli, respect gue. Tapi itu jadi pertanyaan sih bener kata Dika. Kok kita nggak diundang ya? Iya. Sebenarnya Mungkin kita nggak mendatangkan numbers, Mbak. nah, nih sebenarnya gini. Nih gua harusnya Jumat kemarin. Jadwal Anda susah ya. Anjing gua udah ngasih jadwal ya. Gua udah ngasih jadwal. Asik nih. Karena maksudnya akhirnya bisa mendatangkan pras. Selama ini kan pras. Barter nih, ya kan? Oke. Banyak aduan, susah lu ngundang lu karena jadwal lu. Iya. Selesai dulu. Pras mau tanggal segini, oke. Gua harusnya tanggal 9 kemarin
kemarin hari Jumat itu gue syuting angkot. Iya. Ya kan? Iya. Dari Has Kreatif ngubungin. Itu udah jauh-jauh hari deal. Iya. Oke. Tiba-tiba gue bahkan udah ada schedule tuh. Oh nggak bisa. Iya. Karena Jumat gue harus hadir di Pras. 2 hari sebelum Jumat tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Hah? Oda? Gua ngapain itu, Oda? Gue tanya kenapa dibatalin? Tapi akhirnya pertanyaan Andika jadi make sense. Iya. Apakah Gua jawab. kita berdua nggak ada number di situ? Ada. Ini obrolan ini udah dibawa ke titik kumpul sebelum kita syuting. Pak Wendy sama Pak Dika kata Mamat. Nanya kenapa nggak pernah diundang. Diem gue kan. Iya ya. Gue takut, Mat. Gue nggak tahu ke abang-abangan itu tuh takutnya sibuk. Lu lihat aja dia di TV tiap hari. Tapi banyak nama yang lebih besar dari kita berdua hadir di situ. Aku menonton. Kayak bener nama-nama besar. Kayak Ali Akbar Nama-nama lu yang undang. lebih besar dari kita berdua. Ali Akbar. Iya. Itu kan dia besar tuh namanya. Sorry. Udah Ali Akbar lagi kan. Akbar besar. Iya maksud gua, iya itu. Kalau karena harus ada yang diklarifikasi nih, maksudnya Gua pertimbangannya klarifikasi. karena kesibukan atau Kesibukan kalian. Di Deddy Kobuzer udah pernah diundang. Di PWK Anda berdua tuh udah sering diundang. Gak ada, gue gak pernah Mana nggak ada? Beneran, gue gak ada. Wendy Andika Gua nggak itu ada. sering gua sounding namanya. Tolong dong diundang siapapun abang-abangan ini semuanya pasti udah pernah gua di sounding. konten yang mana? Di konten manapun. Yang Deddy Kobusier emang gua nolak. Botak sama botak emang jarang CS. Kalau gue jujur gue gak pernah dapet. Makanya begitu mau barter, oke mau diundang Tapi ke gue WA. pun gak, maksudnya gini, gue bukan mengadu minta-minta. Mau ya, Enggak. bener ya. Gue mau aja. Demi Allah. Demi Allah. Anjing lu. Gitu aja pakai demi Allah lu. Demi Allah. Ya, tapi jujur gue gak pernah emang. Tapi gue pun gak masalah karena gue merasa ya hidup gue gak ada yang menarik gitu. Astaga, menarik, rame nih. Jaminan rame. Banyak bisa gua ulik. Dari yang gimbal sampai botak. Jaminan rame batal. Kalau Mamat kemarin emang kita bilang gitu. Kita justru nanya sama Mamat. Kalau ngundang Ari Kriting mau nggak ya kemari? Mau, kita semua mau Undang kok. siapa? Abdur. Abdur. Nah, Abdul agak ribet nih. Oh, dia lagi umroh. Lagi umroh dia sekarang. Tanggal 9 gua klarifikasi. Wah, parah. Set belum jadi, Pak. Set belum jadi. Harusnya jadi ya, Bi ya. Nah, waktu itu belum jadi. Itu udah lama loh dealnya. Iya, Pak. Rencana tuh tanggal 9 itu harusnya udah podcast. Gua pun udah siap gitu. Gila. Udah riset. Sorry, tanggal 9 belum jadi. Deal udah lama. Iya, harusnya tanggal 9 tuh udah jadi. Berarti nama gue kecil buat lo. Bukan masalah kecil. Bukan. Kalau nama gue berarti, nih sorry ya, misalkan Pras buat kita berarti. Mau apapun yang terjadi kita tetap syuting. Lah, masa mic-nya nggak ada? Loh, kan masih ada Mohede. Kok bisa nggak ada mic? Sekelas Has Kreatif, di mana orang-orangnya semua House kreatif, tuh kreasi. Tua kreasi, sekelas tua kreasi yang semua orangnya gondrong-gondrong. Iya. Kan kreatif semua. Ya waktu itu kita lagi bikin set gitu kan. Terus ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan di saat itu. Oke. Terus guanya juga kaget dari anak-anak. Bang belum bisa. Aduh nggak enak gua nih. Enak. Begitulah. Tapi gue janji akan hadir Pak Wendy, terus juga Pak Dika. Mau gua, ayo. Sendiri-sendiri tapi, Iya, gua mau boleh. berdua, gua mau Oke. bahas Boleh. sendiri-sendiri. Nah, the problem is, gue udah ngasih waktu nih. Iya ya.
ketika tim lu ngebatalin terus ngasih waktu lagi, ya gue harus fair. Mungkin akan sulit. Karena sudah mulai. Kalau kemarin gue udah agak lenggang waktunya, makanya gue bisa menyelipkan waktu gue untuk datang ke sana. Kalau sekarang, Tuh kan siapa yang sibuk? Gua, apapun itu, tanggal berapa? Pak Wendy Pandika ini, siap. Pagi tapi bang. Hah? Ayo. gue juga sama Jumat itu. Harusnya gue syuting juga. Nggak sholat Jumat? Lah kan sore syutingnya lu setengah 4 lu udah ngatur-ngatur. Gak bisa lu. Ya Enak begitulah. aja Akan segera. Tapi gua tunggu. Pasti akan ada waktunya. ntar Mike nggak ada. Sekarang udah ada. Apa ya? Udah ngabarin ini tukaran WA, Bang, aman Mike, iya. Tapi krunya pada pulang. Ada. Akan segera ada. Benar ya Pak Dika ya? Iya. Udah sumpah demi Allah. Anjing. Kaget gua. Berarti lu bakal undang gua lagi. Iya, Tapi pasti. jangan batal ya. Enggak akan batal. Sumpah Gua demi jamin. Allah? Demi Allah. Ngapain sih sumpah-sumpah? Mainan siapa gitu? Tapi proyeksi lu terhadap Tua Kreasi besar dong. Iya. Dan panjang ya pasti ya. Panjang alhamdulillah Pak. Maksudnya lu punya plan udah panjang. Iya kan gue jadikan PH juga buat podcast yang lain gitu. Terus ini udah jalan lagi kejar setoran. Yang mic-nya belum ada tadi, sekarang udah jalan. Baru kemarin episode pertama sama Bang Gofar, karena dia yang modifin mobil Angkotnya, angkot iya, gua. Terus nggak jalan lagi. Jadi ya benar-benar podcast gue bikin setnya gitu. Iya. Karena ngobrol sambil bawa mobil, meledak pala gua ternyata. Apalagi kalau giginya nggak masuk-masuk. Wah. Jadi gimana? Gimana? Tapi kalau gue perhatikan memang susah ngobrol. Kalau gigi nggak masuk susah. Artikulasinya agak susah. Agak susah. Tapi ada kedekatan emosional lu sama angkot gitu. Iya dong, karena kan itu awal-awal Tua Kreasi. Terus Nggak, lu dulu membuat konsep angkot tuh karena emang hidup lu dekat dengan angkot. Sementara di Padang kan angkotnya macam-macam kan. enggak juga, cuman kan di Padang tuh kan khas banget Ya. angkot ceper dan semua anak sekolah tuh pasti naik angkot itu. Terus kepikiran aja sama gua. Nah, itu kan yang berat di gua adalah ide apa lagi ya? Oh, Ide apa cari lagi pembeda ya? aja Cari niatnya. pembeda yang dari yang lain. Kayaknya angkot deh. Itu pas lagi berak, guys. Emang rokok dan berak ide terbaik yang akan masuk. Dewa komedi masuk. Dan ternyata jalan. Racer dari atas. Gimana nih? Mau bikin apa nih? Angkot kali ya? Ngobrol gue sambil nyetir. Bagus nih, seru nih. Pas ngejalanin, giginya nggak masuk. Oplingnya nyangkut. Tapi Pras, pasti banyak mimpi juga yang masih mau lu capai. Banyak hal karena lu ya pasti orang kreatif yang mikirin ini selesai, gua harus mikirin yang lainnya, bikin sesuatu lagi. Tapi di luar itu ada sosok istri lu. Iya, Dia pendamping hidup lu, bener. pengontrol, Bener. manajer lu. Ada gak yang belum lu sampein ke dia, tapi lu pengen sampein di sini buat istri lu? Datang tadi nggak ada. Enggak. Terima kasih banyak. Setiap hari sudah mengatur aku. Mungkin kita sama-sama stres. Aku yang di lapangan, kamu yang mikirin keuangannya, mengelola keuangannya bagaimana. Terus maaf kalau sudah membahas pekerjaan kita sering terbentur. Walaupun kita selesaikan di kamar. Itu aku sering bilang minta maaf. Itu aja. Sering terbentur sekarang. Dan istri lu ketika nonton, responnya cuma satu.
Thank you, Bro. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.